Hari itu, Rani berdiri di teras rumahnya dengan koper kecil berwarna biru muda. Ia mengenakan jilbab krem sederhana, wajahnya berseri-seri meskipun matanya agak sembab karena semalam kurang tidur. Bukan karena gelisah, tetapi karena terlalu bersemangat membayangkan hari-hari KKN yang akan datang. Kuliah kerja nyata, program wajib mahasiswa, bagi sebagian orang hanya formalitas. Namun bagi Rani, ini adalah kesempatan untuk merasakan kehidupan baru, keluar dari rutinitas kelas, dan menyelami kehidupan desa yang selalu ia dengar dari cerita orang tuanya. Arman, suaminya, berdiri tak jauh darinya. Pria itu baru pulang kerja shift malam. Mata Arman agak merah, rambutnya acak-acakan, namun tetap berusaha tersenyum melihat istrinya bersiap. Sejak awal, Arman selalu mendukung pendidikan Rani. "Jangan khawatirkan aku, Ran. Fokus saja sama KKNMU. Aku bisa urus diriku sendiri," katanya sambil meraih tangan istrinya. Rani menatap wajah Arman dalam-dalam. Ada rasa berat meninggalkan suaminya, meski hanya 2 bulan. Pernikahan mereka masih muda, belum genap 2 tahun, dan selama ini hampir tak pernah terpisah lama. "Masih yakin baik-baik saja di rumah?" tanya Rani memastikan. Arman mengangguk cepat. "Aku cuma butuh kau pulang dengan banyak cerita. Itu saja sudah cukup." Kata-kata sederhana itu membuat hati Rani hangat. Ia membayangkan nanti bisa bercerita panjang lewat telepon, tentang kegiatan di desa, tentang anak-anak yang ia temui, bahkan tentang makanan khas yang mungkin baru pertama kali ia cicipi. Bus kampus menjemput peserta KKN dari titik kumpul. Rani melambai pada Arman sebelum menaiki bus. Ada getar halus di dadanya ketika bus mulai melaju. Ia menempelkan dahi di kaca jendela, melihat sosok Arman yang perlahan mengecil di kejauhan. Ada perasaan rindu yang aneh, rindu yang bahkan belum sempat tumbuh karena mereka baru saja berpisah. Perjalanan menuju desa memakan waktu sekitar 6 jam. Rani duduk bersebelahan dengan Dina, salah satu teman sejurusannya yang juga ikut KKN. Dina cerewet, banyak bertanya ini itu, dan selalu berhasil membuat suasana lebih ringan. "Kau bayangkan, Ran, katanya desa ini listriknya masih terbatas. Malam-malam mungkin kita harus belajar di bawah lampu minyak," ujarnya sambil terkekeh. Rani ikut tertawa, walau di dalam hati ada sedikit rasa khawatir. Ia terbiasa dengan kenyamanan kota, meski hidupnya sederhana. Namun ia segera menghibur diri. Bukankah tujuan KKN memang belajar hidup bersama masyarakat desa? Sore itu bus berhenti di depan balai desa. Beberapa warga sudah menunggu dengan wajah ramah. Anak-anak berlarian mendekat, menatap penuh penasaran mahasiswa yang baru datang. Rani melangkah turun dengan hati berdebar, lalu tersenyum selebar mungkin. Sapaan hangat warga membuatnya seolah langsung diterima sebagai bagian dari desa. Seorang ibu parubaya menghampiri, memperkenalkan diri sebagai Bu Sari. Beliau adalah warga yang ditunjuk untuk mendampingi mahasiswa selama KKN berlangsung. "Kalian anggap saja saya orang tua kalian di sini. Kalau ada apa-apa, jangan sungkan cerita," katanya. Rani merasakan aura keibuan yang kuat dari sosok itu. Ada rasa nyaman sejak pertemuan pertama. Kegiatan hari pertama lebih banyak pengenalan. Kepala desa memberikan sambutan sederhana, lalu mahasiswa dipersilakan menata barang dan menempati rumah yang sudah disediakan. Rani sekamar dengan 2 rekannya. Malam itu, setelah lelah beres-beres, ia sempat menelepon Arman. "Mas, aku sudah sampai. Desanya indah sekali. Banyak sawah, udara segar, dan orang-orangnya ramah," katanya penuh semangat. Suara Arman di seberang terdengar hangat. "Syukurlah. Jaga diri baik-baik ya, Ran. Kalau capek, jangan dipaksakan." Percakapan itu singkat, tapi cukup membuat Rani tidur dengan tenang. Ia merasa, meskipun jauh, Arman tetap dekat lewat kata-kata sederhana. Hari-hari berikutnya mulai dipenuhi agenda KKN. Rani ikut serta dalam kegiatan mengajar anak-anak di balai desa. Ia terkejut melihat betapa antusias anak-anak meski fasilitas terbatas. Mereka duduk lesehan di lantai,
dengan buku-buku lusuh dan pensil yang sudah pendek. Namun semangat belajar mereka membuat Rani berkali-kali tersentuh. "Kak, ajari aku berhitung cepat," pinta seorang bocah lelaki. Rani tersenyum, menuliskan angka-angka di papan tulis sederhana, dan mendapati dirinya menikmati peran sebagai pengajar. Setiap kali selesai kegiatan, Rani selalu ingin berbagi cerita dengan Arman. Namun kadang jadwal Arman sibuk. Ia hanya membalas singkat lewat pesan. "Mas lagi kerja, nanti ya." Awalnya Rani maklum. Ia tahu pekerjaan Arman menguras tenaga. Tapi ada kalanya ia berharap Arman bisa lebih banyak mendengarkan ceritanya. Meski begitu, Rani tidak pernah marah. Ia menahan diri, percaya bahwa jarak ini akan membuat mereka semakin menghargai kebersamaan. Suatu sore, setelah kegiatan di sawah membantu petani menanam padi, Rani duduk sendirian di teras rumah Bu Sari. Ia menatap langit jingga yang perlahan gelap. Tangannya sibuk menulis catatan kecil di buku harian. Kebiasaan ini sudah ia lakukan sejak SMA, menuliskan apa saja yang ia rasakan. "Hari ini aku belajar tentang sabar. Petani menunggu berbulan-bulan untuk panen. Sementara aku sering tidak sabaran hanya menunggu balasan pesan Arman," tulisnya. Bu Sari datang membawa teh hangat, lalu duduk di sampingnya. "Menulis itu bagus. Bisa bikin hati lebih lega," ucapnya. Rani tersenyum. Ia merasa keberadaan Bu Sari seperti penopang di saat rindu keluarga. Malam-malam di desa terasa berbeda. Suara jangkrik dan katak menggantikan bising kendaraan kota. Listrik yang terbatas membuat mereka lebih banyak berkumpul bersama. Mahasiswa saling bercerita, warga desa ikut nimbrung, bahkan anak-anak tetap ceria meski lampu hanya temaram. Di tengah suasana itu, Rani merasa beruntung bisa berada di sana. Seakan-akan desa ini bukan sekadar lokasi KKN, melainkan ruang belajar kehidupan. Setiap kali menutup hari, Rani selalu mengirim pesan pada Arman. "Mas, aku kangen. Semoga kau baik-baik saja." Balasannya seringkali singkat, "Aku baik. Jangan khawatir." Jawaban itu cukup membuat Rani tersenyum, meski ada rasa ingin lebih. Ia yakin, setelah KKN selesai, mereka bisa kembali bersama dan berbagi kisah dengan lebih lengkap. Hari-hari KKN baru saja dimulai. Rani masih menyimpan harapan besar bahwa pengalaman ini akan menjadi cerita indah untuk dikenang. Ia belum tahu badai apa yang akan datang. Namun malam itu, ia tidur dengan hati penuh semangat, yakin bahwa tanah pengabdian ini akan memberinya banyak pelajaran berharga. Pagi pertama di desa, suara ayam jantan bersahut-sahutan membangunkan Rani. Udara dingin menusuk, berbeda dengan hawa kota yang pengap. Rani membuka jendela kamar, dan yang ia lihat hanyalah hamparan sawah dengan kabut tipis menyelimutinya. Rasanya seperti berada di dunia lain. Ia menarik napas panjang, mencoba menyimpan momen itu dalam ingatan. Hari ini tim KKN dijadwalkan berkumpul di balai desa. Di tempat itulah pusat kegiatan mereka akan berlangsung. Balai desa sederhana itu berdinding papan kayu dengan cat biru yang mulai pudar, namun tetap kokoh. Sebuah papan nama bertuliskan, Balai Desa Sukajaya, terpampang di depan, dengan tulisan tangan tambahan di bawahnya, "Selamat datang mahasiswa KKN." Tulisan itu membuat hati Rani hangat. Ia merasa kehadiran mereka benar-benar dinantikan. Saat tiba, Rani melihat anak-anak sudah memenuhi halaman balai desa. Mereka berlarian, tertawa, bahkan ada yang membawa buku lusuh sambil berharap segera diajari sesuatu. "Kak, ajarin aku nulis," teriak seorang anak perempuan sambil mengangkat pensil kecilnya. Rani terkekeh, belum sempat membalas, Dina langsung mengajaknya masuk. Di dalam, kepala desa memberi sambutan lagi. Suaranya berat, penuh wibawa, namun ramah. Balai desa ini sekarang bukan hanya milik warga, tapi juga rumah kalian selama KKN. Gunakan untuk kegiatan apa saja yang bermanfaat. Ucapan itu disambut tepuk tangan warga. Rani menatap sekeliling, melihat betapa antusias masyarakat desa. Hati kecilnya berkata, mungkin benar, desa ini akan jadi rumah kedua.
Kegiatan pertama mereka adalah mengadakan perkenalan dengan anak-anak. Rani dan kawan-kawan KKN membuat permainan sederhana. Ada yang mengajak bernyanyi, ada yang menggambar di papan tulis. Rani memilih mengajak anak-anak membaca cerita pendek dari buku yang ia bawa. Meski sederhana, anak-anak itu tampak sangat bahagia. Mata mereka berbinar-binar, seolah dunia mereka bertambah luas hanya dengan mendengar satu cerita. Selesai kegiatan, beberapa ibu mendekati Rani. Mereka menawarkan makanan khas desa, ubi rebus dan teh manis panas. Rani duduk di tikar bersama mereka. Obrolan ringan pun dimulai. "Kalau ada yang kurang, bilang saja ya, Nak," kata salah satu ibu. Rani tersenyum, merasa dihargai. "Terima kasih, Bu." Rasanya seperti pulang kampung sendiri. Bu Sari, yang duduk di samping Rani, ikut menimpali. "Ya, kalian di sini bukan tamu, tapi keluarga. Jadi jangan sungkan." Kata-kata itu semakin menguatkan perasaan Rani. Ia benar-benar merasa diterima dengan tulus. Hari-hari berikutnya, balai desa menjadi tempat yang tidak pernah sepi. Pagi dipenuhi anak-anak yang belajar membaca, siang digunakan warga untuk rapat, sore mahasiswa mempersiapkan program kerja, dan malam seringkali diisi dengan acara nonton bareng atau pengajian. Bagi Rani, setiap sudut balai desa menyimpan cerita baru. Suatu sore, Rani sedang menyapu lantai balai desa. Seorang anak kecil tiba-tiba masuk sambil membawa buku gambar. "Kak Rani, lihat gambarku," katanya dengan wajah penuh bangga. Rani melihat gambar sawah dengan matahari besar di atasnya. "Bagus sekali. Kau pintar menggambar," puji Rani. Anak itu tersenyum malu, lalu berlari keluar. Rani tertegun, menyadari bahwa sekecil apapun perhatian yang ia berikan, begitu besar artinya bagi anak-anak di desa. Kehidupan Rani di desa semakin akrab. Ia dan teman-temannya belajar menumbuk padi, ikut menanam di sawah, bahkan membantu warga membuat kerajinan bambu. Semua pengalaman itu terasa baru. Kadang lelah, tapi selalu diakhiri dengan tawa bersama. Setiap kali malam tiba, Rani duduk di teras balai desa sambil menatap langit berbintang. Dari sana ia menelepon Arman. "Mas, aku betah sekali di sini. Balai desa selalu ramai. Anak-anak lucu-lucu sekali," ceritanya dengan suara riang. Arman hanya menjawab singkat, "Syukurlah, Ran. Jangan lupa jaga kesehatan." Meski singkat, bagi Rani kata-kata itu cukup untuk menenangkan hati. Ia percaya, meski jarak memisahkan, ada doa Arman yang selalu menyertainya. Tidak terasa, 1 minggu pertama KKN terlewati. Balai desa benar-benar menjadi pusat kehidupan mereka. Rani sering bercanda dengan teman-temannya, bahwa kalau ada yang mencari mahasiswa KKN, pasti ada di balai desa. Tempat itu menjadi saksi pertama bagaimana hubungan mereka dengan warga terjalin. Dari situlah semua cerita baru dimulai. Bagi Rani, balai desa bukan sekadar bangunan. Itu adalah ruang pertemuan antara dirinya dengan kehidupan yang lebih sederhana, lebih tulus, dan lebih jujur. Ia mulai merasakan bahwa setiap langkah yang ia ambil di desa ini akan meninggalkan jejak di hatinya. Jejak yang kelak akan ia ceritakan, bukan hanya pada Arman, tetapi juga pada dirinya sendiri, bahwa pernah ada masa ia menemukan rumah di luar rumahnya sendiri. Hari itu, matahari baru saja tergelincir ke barat. Rani masih sibuk membantu anak-anak desa menyelesaikan gambar mereka di balai desa. Suasana riuh rendah dengan tawa kecil yang sederhana namun tulus. Rani selalu merasa hidupnya lebih ringan saat bersama anak-anak itu. Ia bahkan mulai terbiasa dengan balai desa sebagai rumah kedua. Namun sore itu, saat semua sudah pulang, ponsel Rani bergetar di sakunya. Nama Arman muncul di layar. Hatinya langsung berdebar senang. Sudah beberapa hari Arman jarang menelepon. Hanya sesekali membalas pesan singkat. Rani cepat-cepat mengangkatnya, sambil tersenyum. "Halo, Mas, apa kabar?" Hening beberapa detik. Suara di seberang terdengar berat, dingin, dan tidak seperti biasanya. "Rani, hanya itu yang keluar.
Rani menunggu, mengira Arman lelah setelah bekerja. "Ada apa, Mas? Kau terdengar aneh," tanya Rani, berusaha menahan cemas. Arman menarik napas panjang, lalu ucapannya meluncur cepat, datar, tanpa jeda. "Aku jatuhkan talak untukmu. Mulai hari ini, kita sudah tidak lagi suami istri." Seperti ada petir yang menyambar tepat di kepala Rani. Suara itu menusuk telinga, menghancurkan dada, dan membuat seluruh tubuhnya gemetar. "Mas, apa maksudmu? Kenapa tiba-tiba bicara seperti ini?" tanyanya dengan suara parau. Tidak ada penjelasan panjang. Hanya satu kalimat dingin yang menutup percakapan itu. "Maaf, Ran. Aku tidak bisa lagi melanjutkan." Setelah itu, sambungan terputus. Rani terpaku. Ponsel jatuh dari tangannya, membentur lantai balai desa. Dunia seakan berhenti. Suara jangkrik di luar terdengar begitu keras, seolah mengejek kesepiannya. Air mata langsung mengalir tanpa bisa ditahan. Ia menutup wajah dengan kedua tangan, tubuhnya bergetar hebat. "Kenapa, Mas? Kenapa secepat ini?" bisiknya berulang-ulang. Tanpa pikir panjang, Rani berlari keluar balai desa. Nafasnya terengah, langkahnya gontai, namun ia terus mencari tempat tersembunyi. Di belakang balai desa, ada sebuah sudut kecil dengan pohon bambu dan rerumputan yang jarang didatangi orang. Disitulah ia menjatuhkan tubuhnya. Tangisnya pecah sejadi-jadinya, sesak, dan penuh luka yang tidak bisa ia pahami. Malam itu, rekan-rekan KKN mencari Rani. Mereka heran karena Rani biasanya ikut berkumpul setelah kegiatan. Namun tak ada yang tahu apa yang baru saja menimpa hatinya. Rani menolak kembali ke keramaian. Ia terlalu hancur untuk menjelaskan apapun. Ponselnya ia matikan, seakan tak ingin lagi mendengar suara dunia luar. Ia memeluk lututnya erat-erat. Ingatan tentang pernikahannya dengan Arman berputar cepat. Hari bahagia di pelaminan, janji sederhana yang mereka ikat, dan semua doa baik yang dulu mengiringi. Semua terasa terinjak-injak hanya dalam beberapa detik. Ia merasa seakan kehilangan arah. "Kenapa begitu mudah kau lepaskan aku, Mas?" lirihnya di antara tangis. Ketika akhirnya Rani kembali ke rumah Busari, wajahnya sembab, matanya bengkak. Ia berusaha menyembunyikannya, berpura-pura lelah dengan kegiatan. Namun Busari sempat memperhatikan, meski tidak bertanya banyak. "Istirahatlah, Nak. Kau pasti capek sekali," kata Busari lembut. Rani hanya mengangguk, lalu masuk ke kamar. Di dalam kamar, teman-teman sekamarnya sudah tertidur. Rani kembali menutup wajah dengan bantal, berusaha menahan isak agar tidak terdengar. Malam itu menjadi malam terpanjang sepanjang hidupnya. Tidur tak datang, hanya tangisan yang menemani. Ia tak tahu harus bercerita pada siapa, tak tahu bagaimana menjelaskan luka yang baru saja menimpa hatinya. Keesokan harinya, Rani bangun dengan mata bengkak. Ia berdiri di depan cermin kecil, menatap wajahnya sendiri. "Aku harus kuat," bisiknya, meski hatinya berantakan. Ia memutuskan untuk tetap mengikuti kegiatan KKN, berpura-pura baik-baik saja di depan orang lain. Namun luka itu terus menganga di dalam, menusuk setiap kali ia mengingat suara dingin Arman di telepon. Balai desa kembali dipenuhi anak-anak. Rani mencoba tersenyum, mencoba menutupi kesedihannya dengan mengajar. Tapi setiap kali ia menatap papan tulis, bayangan telepon semalam muncul lagi. Ia hampir kehilangan konsentrasi, beberapa kali harus mengusap air mata diam-diam. Untunglah anak-anak terlalu sibuk dengan coretan mereka, tak menyadari apa yang sebenarnya terjadi. Hari-hari yang awalnya penuh semangat berubah menjadi berat. Setiap sudut balai desa yang dulu memberi keceriaan, kini juga menyimpan tangisan yang tak terlihat. Rani tahu ia harus bertahan, tapi bagaimana caranya, ia belum menemukan jawabannya. Yang ia tahu, telepon itu telah mengubah segalanya. Rumah tangganya runtuh hanya dengan beberapa kalimat singkat. Sejak hari itu, balai desa bukan hanya tempat pengabdian, melainkan juga saksi bisu air mata yang jatuh diam-diam di balik dinding kayu dan rerumputan bambu di belakangnya.
Sejak malam telepon itu, Rani merasa hidupnya berubah total. Setiap pagi ia tetap bangun lebih awal, tetap mengikuti kegiatan KKN, tetap tersenyum pada anak-anak desa, namun semua dilakukan dengan hati yang perih. Tidak seorang pun tahu bahwa di balik senyum itu ada air mata yang selalu siap jatuh. Rani memilih menyimpan rapat-rapat kesedihannya. Ia tidak ingin teman-teman KKN-nya tahu, apalagi warga desa. Baginya, KKN adalah tanggung jawab yang harus ia jalani dengan baik, meski hatinya sedang hancur. Ia berpura-pura seolah semuanya baik-baik saja. Di balai desa, Rani masih mengajar anak-anak dengan sabar. Ia masih bisa tertawa melihat tingkah polos mereka. Namun setiap kali ada jeda, pikirannya langsung kembali pada suara dingin Arman di telepon. "Aku jatuhkan talak untukmu." Kalimat itu seolah terus bergema di kepalanya, menghantam hati yang belum sempat pulih. Malam-malam menjadi saat paling berat. Ketika semua teman sekamarnya sudah tertidur, Rani berbaring dengan mata terbuka. Air mata mengalir tanpa suara, membasahi bantal. Sesekali ia menutup mulut rapat-rapat agar isaknya tidak terdengar. Tak ada seorang pun yang tahu, bahkan Dina yang sekamar dengannya tidak pernah menyadari. Namun, ada satu orang yang perlahan mulai mengerti, Bu Sari. Ibu angkat yang sejak awal selalu dekat dengan mahasiswa KKN itu punya mata tajam yang penuh kasih. Suatu sore, saat Rani sedang mencuci piring di dapur rumah Bu Sari, tangannya gemetar. Piring hampir terlepas dari genggamannya. Bu Sari menghampiri, lalu menepuk pelan bahu Rani. "Nak, kau kelihatan menyimpan sesuatu. Kalau kau ingin cerita, aku siap mendengar," ucapnya dengan suara lembut. Rani tertegun. Matanya berkaca-kaca, namun ia buru-buru menunduk. "Tidak apa-apa, Bu. Hanya lelah saja." Ia berusaha mengalihkan. Bu Sari tidak mendesak. Ia hanya tersenyum kecil, lalu berkata, "Kalau lelah, biarkan pundak ini jadi tempatmu bersandar. Kau di sini tidak sendirian." Kalimat itu membuat dada Rani sesak. Ia ingin menangis di hadapan Bu Sari, tapi hatinya belum sanggup membuka luka sebesar itu. Hari-hari berjalan. Rani tetap menjalani rutinitas KKN, meski tubuhnya sering terasa berat. Ia lebih sering menyendiri di belakang balai desa setelah kegiatan selesai. Tempat itu menjadi ruang sunyi baginya, tempat di mana ia bisa menangis sepuasnya tanpa ada yang melihat. Suatu malam, Dina sempat terbangun dan mendapati Rani menulis sesuatu di buku kecilnya dengan wajah sembab. "Ran, kau kenapa? Kau sakit?" tanya Dina setengah berbisik. Rani buru-buru menutup bukunya. Ia menggeleng cepat. "Tidak, Din. Aku hanya kangen rumah." Dina mengangguk, meski raut wajahnya masih penuh tanda tanya. Rani lega temannya tidak bertanya lebih jauh. Di balik semua itu, Rani belajar bagaimana menyembunyikan luka. Ia sadar, orang tidak selalu bisa memahami apa yang sedang dirasakan. Bahkan kadang orang tidak perlu tahu. Ia hanya berharap ada satu cara agar hatinya tidak terus larut dalam kesedihan. Maka setiap kali rasa sakit datang, Rani mencoba mengalihkannya dengan bekerja lebih giat. Ia membantu warga menanam sayur, mengajari anak-anak bernyanyi, bahkan ikut bergotong royong memperbaiki pagar balai desa. Tubuhnya lelah, tapi setidaknya dengan begitu pikirannya sedikit teralihkan. Bu Sari semakin sering memperhatikan. Kadang beliau menyelipkan kata-kata sederhana yang hangat. "Nak, hidup ini kadang tak seperti yang kita rencanakan, tapi selalu ada jalan untuk bangkit." Rani hanya mengangguk, menahan air mata. Ia tahu, Bu Sari mungkin sudah menebak sesuatu, meski belum mendengar cerita utuh darinya. Malam-malam panjang tetap penuh air mata. Tapi kini ada sedikit ruang lega setiap kali Bu Sari menenangkannya dengan kalimat sederhana. Rani merasa, setidaknya Tuhan menitipkan seseorang di desa itu untuk menjaga dirinya agar tidak jatuh sendirian. Luka yang ia simpan tetap ada, tetap menusuk, tapi perlahan Rani mulai menyadari satu hal. Tidak semua luka harus terlihat orang lain. Ada kalanya, menyimpannya sendiri adalah cara agar ia bisa tetap berdiri. Ia hanya bisa berharap,
Suatu hari nanti ada jawaban kenapa semua ini harus terjadi. Dan untuk saat ini, ia memilih bertahan dengan caranya. Menutupi kesedihan dengan senyum, menyimpan air mata di malam hari, dan perlahan belajar menemukan kekuatan dari orang-orang di sekitarnya, terutama dari sosok seorang ibu angkat yang tanpa banyak bertanya, selalu siap menopang dengan kasih sayang. Hari-hari Rani di desa terus berjalan. Luka di hatinya memang belum sembuh, tapi perlahan ia belajar melihat kehidupan dari sudut yang berbeda. Ia mulai memperhatikan cara warga desa menjalani hari-hari mereka. Di tengah kesederhanaan, ada ketabahan yang begitu nyata. Suatu pagi, Rani membantu seorang ibu bernama Embok Wati menjemur padi di halaman rumah. Perempuan itu sudah berusia lanjut, tubuhnya kurus, wajahnya penuh keriput. Namun semangatnya luar biasa. Rani sempat bertanya, "Bu, di rumah tinggal dengan siapa?" Embok Wati tersenyum tipis. "Sendiri, Nak. Suamiku sudah lama meninggal. Anak-anakku merantau, jarang pulang. Ya beginilah, hidup ditemani sawah dan ladang." Rani menatapnya dengan rasa kagum. Betapa berat hidup sendirian di usia senja, tapi Embok Wati tampak tegar. Ia bahkan masih bisa tersenyum sambil menepuk bahu Rani. "Jangan takut sendirian, Nak. Tuhan selalu ada." Kata-kata itu menusuk hati Rani. Ia merasa sedang diajari arti ikhlas tanpa harus diceramahi. Di kesempatan lain, Rani melihat seorang janda muda bernama Rukmini. Perempuan itu setiap hari berjualan gorengan di pasar kecil desa. Anak perempuannya yang masih SD selalu duduk di sampingnya, membantu membungkus dagangan. Suatu kali, Rani membeli beberapa gorengan dan iseng bertanya, "Capek tidak, Bu, bekerja setiap hari?" Rukmini tertawa kecil. "Capek pasti ada. Tapi kalau berhenti, siapa yang kasih makan anakku? Jadi ya harus jalan terus." Jawaban itu sederhana, tapi dalam. Rani membayangkan dirinya yang baru ditinggal Arman. Betapa ia merasa runtuhannya karena kehilangan pasangan. Sementara ada orang-orang yang setiap hari menghadapi kesulitan lebih berat, namun tetap kuat berdiri. Anak-anak desa juga memberi pelajaran tersendiri bagi Rani. Mereka tidak punya mainan canggih, hanya bermain layangan, kelereng, atau lompat tali. Tapi tawa mereka lepas, tanpa beban. Kadang Rani ikut bermain, dan ia merasakan kebahagiaan sederhana yang selama ini hilang. "Kenapa kalian selalu ceria?" tanyanya suatu sore pada seorang bocah. Anak itu menjawab polos, "Karena main itu menyenangkan, Kak. Kalau sedih, ya main lagi." Jawaban itu membuat Rani terdiam lama. Ia sadar, kadang orang dewasa terlalu sibuk memikirkan kesedihan sampai lupa cara sederhana untuk bahagia. Bu Sari juga sering bercerita tentang kehidupannya. Suaminya sudah lama meninggal, namun ia tetap mengurus rumah dan ladang sendirian. "Hidup ini seperti sawah, Nak," kata Bu Sari suatu sore sambil menyiangi tanaman. "Kadang banjir, kadang kekeringan. Tapi tetap harus ditanami. Kalau kita berhenti, kita tidak akan panen." Rani mendengarkan dengan hati bergetar. Ia merasa Bu Sari sedang berbicara langsung padanya. Hidup memang tidak selalu sesuai harapan. Tapi bukankah yang penting adalah terus berjalan? Seperti petani yang tetap menanam meski cuaca tak menentu? Semakin hari, Rani semakin belajar arti kekuatan dari orang-orang desa. Mereka mungkin hidup sederhana, tanpa banyak fasilitas. Namun justru di balik kesederhanaan itu ada ketegaran yang luar biasa. Mereka tidak pernah mengeluh panjang, tidak larut dalam kesedihan. Selalu ada cara untuk tersenyum dan bertahan. Rani mulai menuliskan semua pelajaran itu di buku hariannya. "Hari ini aku belajar tentang ikhlas dari seorang janda yang tetap tersenyum. Aku belajar tentang sabar dari seorang ibu yang merawat sawah sendirian. Aku belajar tentang bahagia dari anak-anak yang hanya punya layangan. Hidup memang berat, tapi manusia selalu punya cara untuk bangkit." Menulis membuat hati Rani sedikit lebih tenang. Ia merasa setiap kata yang ia tulis adalah obat kecil untuk lukanya sendiri. Malam itu, setelah kegiatan KKN selesai,
Rani duduk bersama Bu Sari di teras rumah. Angin berhembus pelan, suara jangkrik terdengar sayup. Rani memberanikan diri berkata, "Bu, aku merasa hidupku hancur. Tapi melihat orang-orang di desa ini, aku belajar banyak. Aku malu pada diriku sendiri." Bu Sari tersenyum hangat. "Nak, jangan pernah merasa malu kalau hatimu sedang terluka. Itu manusiawi. Tapi jangan biarkan luka itu menghentikan langkahmu. Kau masih muda, jalanmu masih panjang. Belajarlah dari orang-orang di sini, mereka sudah kenyang menghadapi kerasnya hidup, tapi tetap bisa berdiri." Air mata Rani menetes. Kali ini bukan hanya karena sedih, tapi juga karena tersentuh. Ia merasa menemukan cahaya kecil di tengah gelap. Cahaya itu bukan datang dari dirinya, melainkan dari ketabahan orang-orang desa yang tulus. Sejak saat itu, Rani mulai lebih ikhlas menerima keadaannya. Ia tidak lagi menyalahkan Arman atau nasib. Ia mencoba berdamai dengan kenyataan. Luka itu masih ada, tapi tidak lagi membuatnya lumpuh. Justru dari luka itu, ia belajar bangkit. Ia tahu, jalan ke depan masih panjang. Namun setidaknya, di desa kecil ini, Rani menemukan guru-guru kehidupan yang tidak pernah ia duga. Para janda yang tetap tegar, anak-anak yang selalu ceria, dan seorang ibu angkat yang penuh kasih. Mereka semua mengajarinya satu hal, bahwa hidup selalu punya cara untuk bangkit, asal kita mau belajar ikhlas. Hari-hari Rani di desa terasa panjang, seolah waktu sengaja melambat untuk memberi ruang pada kesedihannya. Namun, teman-teman KKN tak membiarkannya terjebak terlalu lama dalam duka. Mereka punya cara sederhana untuk menunjukkan kepedulian, tanpa harus banyak bertanya atau mengorek luka yang masih basah. Suatu sore, saat matahari mulai condong ke barat, balai desa kembali ramai. Anak-anak berlarian sambil tertawa, warga duduk melingkar, dan beberapa pemuda desa ikut membantu menata kursi. Rani duduk di pojok, awalnya hanya ingin mengawasi. Namun, Dika, ketua kelompok KKN mereka, tiba-tiba menyeretnya ke tengah. "Rani, ayo ikut main drama sama anak-anak. Mereka butuh tokoh ibu guru," kata Dika dengan senyum penuh semangat. Rani menolak halus, "Aku tidak pandai akting." "Tapi kamu pandai tersenyum. Itu sudah cukup," jawab Dika. Mau tak mau, Rani ikut serta. Ia berperan sebagai guru yang mengajari murid-murid tentang cita-cita. Anak-anak desa dengan polosnya menyebutkan cita-cita mereka. Ada yang ingin jadi dokter, ada yang ingin jadi polisi, bahkan ada yang ingin jadi pemain sepak bola terkenal. Tawa dan tepuk tangan memenuhi ruangan. Tanpa sadar, Rani pun ikut tertawa. Tawa itu terasa asing bagi dirinya sendiri, tapi juga menenangkan. Keesokan harinya, giliran Sinta, salah satu teman KKN, yang mengajak Rani ikut kegiatan di sawah. Mereka membantu warga menanam padi. Awalnya, Rani hanya berdiri di pinggir pematang, enggan turun ke lumpur. Namun, bujukan teman-temannya terlalu kuat. "Kalau kamu tidak turun, nanti kami kasih tugas mencatat laporan harian sendirian," canda Sinta. Akhirnya, Rani turun juga. Lumpur dingin menyentuh kakinya, membuatnya geli. Ia terhuyung beberapa kali, bahkan hampir jatuh, disambut tawa teman-temannya. Meski tubuhnya lelah, ada kehangatan yang tumbuh dari kebersamaan itu. Ia merasakan sesuatu yang tak ia rasakan sejak telepon pahit dari Arman. Rasa dihargai dan dirangkul tanpa syarat. Malam harinya, mereka berkumpul di balai desa untuk rapat mingguan. Lampu Petromax menggantung di tengah ruangan, memberi cahaya kekuningan. Aroma kopi hitam buatan Bu Sari menemani. Dika membuka rapat dengan nada ringan. "Kita sudah hampir 3 minggu di sini. Banyak kegiatan sudah berjalan, tapi masih ada yang perlu kita perbaiki. Dan aku mau bilang, aku bangga sama kalian semua." Teman-teman lain mengangguk. Mereka lalu membicarakan program berikutnya. Mengajar ibu-ibu desa membuat kerajinan tangan, membersihkan sungai, dan mengadakan lomba untuk anak-anak. Rani ikut memberi pendapat, meski awalnya ragu. Semua mendengarkan, dan idenya diterima dengan antusias. Ia merasa berguna lagi. "Rani, ide kamu bagus,
kata Dika. Kamu cocok jadi koordinator kegiatan anak-anak. Rani terdiam. Hatinya bergetar. Sudah lama ia tak mendengar pujian tulus seperti itu. Ada semacam semangat kecil yang tumbuh, meski masih dilingkupi kesedihan. Hari-hari berikutnya, Rani mulai terbiasa dengan rutinitas baru. Pagi hari ia ikut mengajar anak-anak membaca di balai desa. Siang hari, ia bersama tim membantu warga menanam sayuran di kebun desa. Sore, ia menemani anak-anak bermain bola kasti atau sekadar berlari-lari di halaman. Malam, ia dan teman-teman KKN berdiskusi sambil ditemani teh hangat. Sinta suatu kali berbisik padanya, "Kamu terlihat lebih kuat sekarang." Rani menoleh, tersenyum tipis. "Aku tidak tahu, Sin. Rasanya aku masih rapuh." "Rapuh itu wajar. Tapi kamu tidak sendiri. Kita di sini untuk saling jaga." Kata-kata sederhana itu menusuk lembut di hati Rani. Ia belajar bahwa kekuatan bukan berarti tak pernah menangis, melainkan berani bangkit meski masih menyimpan luka. Suatu sore, hujan turun deras. Balai desa menjadi tempat berteduh bagi banyak warga. Anak-anak duduk bergerombol, sebagian menggambar di atas kertas yang dibawa tim KKN. Rani mengajari mereka mewarnai. Hujan di luar deras sekali, tapi di dalam balai desa, suasana hangat. Seseorang tiba-tiba menyanyikan lagu anak-anak, yang lain ikut bersuara. Rani ikut bernyanyi, suaranya kecil tapi jelas. Di tengah nyanyian itu, Rani sadar, ia sedang tersenyum lagi. Bukan senyum pura-pura, tapi senyum yang tumbuh dari rasa nyaman. Meski luka belum hilang, kebersamaan telah membuat hatinya lebih ringan. Malam itu, setelah semua orang pulang, Rani duduk sendirian di balai desa. Hujan tinggal gerimis. Bu Sari datang membawa selimut tipis. "Kedinginan?" tanya Bu Sari. "Sedikit, Bu," jawab Rani. Bu Sari duduk di sampingnya. "Kamu tahu, Nak, orang yang terluka itu kadang tak butuh nasihat panjang. Mereka hanya butuh teman duduk. Aku lihat teman-temanmu sudah banyak melakukan itu untukmu. Bersyukurlah, Rani. Tidak semua orang seberuntung kamu." Air mata Rani menetes. Ia menggenggam tangan Bu Sari. "Iya, Bu. Saya bersyukur." Untuk pertama kalinya sejak perpisahan dengan Arman, Rani benar-benar mengucapkan kata syukur dari hatinya. Kebersamaan yang sederhana, tertawa bersama, bekerja bersama, bernyanyi bersama, telah menjadi obat yang perlahan menutup luka. Dan malam itu, Rani berjanji pada dirinya sendiri, ia akan bertahan, apapun yang terjadi. Karena kini ia tahu, ia tidak berjalan sendirian. Di desa kecil itu, di tengah program KKN yang penuh kegiatan, Rani menemukan sesuatu yang tak pernah ia sangka, kebersamaan yang mengobati. Luka di hatinya mungkin belum sembuh sepenuhnya, tapi ia sudah bisa melangkah lagi. Bukan karena ia kuat sendirian, tapi karena ada tangan-tangan yang rela menggenggamnya, meski hanya dengan cara sederhana. Balai desa yang dulu menjadi saksi tangisnya, kini juga menjadi saksi senyum barunya. Balai desa yang dulu menjadi saksi tangis Rani, kini berubah menjadi tempat ia menemukan ketenangan. Malam-malam sepi, ia habiskan dengan menulis catatan harian di sebuah buku lusuh yang ia bawa sejak awal KKN. Setiap goresan pena menjadi cara Rani melepaskan beban yang tersisa. Ia menulis tentang anak-anak desa yang tetap ceria meski hidup sederhana, tentang Bu Sari yang tak pernah lelah menenangkannya, dan tentang dirinya sendiri yang perlahan belajar berdiri tanpa Arman. Barangkali hidup memang harus kehilangan dulu untuk tahu cara bersyukur, tulisnya suatu malam. Hari demi hari, Rani merasa lebih kuat. Ia tak lagi menangis saat mengingat telepon itu. Sebaliknya, ia justru bersyukur pernah mencintai Arman dengan sepenuh hati. Kini, ia berani menatap masa depan, meski jalannya tak lagi sama. Perpisahan itu, ia sadari, bukan akhir, melainkan awal dari kehidupan yang lebih baik. Rani menutup buku catatan, menatap langit malam di atas balai desa, lalu tersenyum kecil. Hari terakhir KKN tiba. Rani dan teman-temannya sibuk berkemas, menyelesaikan laporan,
dan berpamitan kepada warga desa. Suasana penuh haru, terutama saat anak-anak desa berlarian sambil memeluk mereka satu persatu. Ketika semua hampir selesai, Bu Sari memanggil Rani. Wajah Bu Sari tampak ragu, seakan menyimpan sesuatu yang sudah lama ia pendam. Dengan suara pelan, ia berkata, "Rani, ada sesuatu yang sebenarnya sudah lama ingin ibu berikan. Ini titipan dari suamimu, Arman. Ia menitipkannya sebelum kamu datang ke desa ini." Rani terdiam, hatinya berdegup kencang. Tangan Bu Sari menyodorkan sebuah amplop lusuh berwarna coklat. Dengan tangan gemetar, Rani membuka surat itu. Tulisan tangan Arman terhampar di hadapannya. "Rani, maafkan aku. Aku tahu kata-kataku akan menyakitimu. Tapi aku tak punya pilihan lain. Aku sakit, sangat sakit. Dan dokter bilang waktuku tak lama lagi. Aku tak ingin kamu terikat pada seseorang yang sebentar lagi akan pergi. Karena itu aku memilih cara yang paling kau benci, menjatuhkan talak. Aku ingin kamu bebas, bisa melanjutkan hidup tanpa terbebani aku. Percayalah, aku mencintaimu sepenuh hati, sampai napas terakhirku." Air mata Rani jatuh deras. Surat itu bergetar di tangannya. Tiba-tiba semua kepingan yang membingungkan selama ini menjadi jelas. Rasa sakitnya, kemarahannya, semuanya berubah menjadi campuran kehilangan dan cinta yang tak terbantahkan. Ia menutup surat itu, menempelkannya ke dada, lalu menangis dalam pelukan Bu Sari. "Arman, kenapa kamu tidak jujur sejak awal?" bisiknya lirih. Hari itu, Rani tidak hanya berpisah dengan desa tempat ia menemukan makna baru, tapi juga dengan masa lalunya bersama Arman. Bedanya, kini ia pulang dengan hati yang lebih ikhlas. Ia sadar, cinta sejati tidak selalu hadir dalam wujud bersama selamanya, kadang justru hadir dalam keikhlasan melepaskan.